Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwiki Briandra Darmawan NIM 326, Yuli Widya Astuti NIM 329, Putri Rosyidah NIM 346, Anjarini Rianti NIM 353, dan Salma Zulaida NIM 358. Di sini, kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Analisis Teknis dan Manajemen dalam Studi Kelayakan Bisnis. Yang pertama yaitu studi lokasi. Studi lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial. Salah satu hal yang paling banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang berpergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, di mana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Tujuan penentuan dan pemilihan lokasi. Penentuan dan pemilihan lokasi merupakan salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik lokasi pabrik untuk perusahaan manufaktur, ataupun lokasi usaha untuk perusahaan jasa atau retail, maupun lokasi perkantorannya. Pemilihan lokasi diperlukan pada saat perusahaan mendirikan usaha baru, dengan melakukan ekspansi usaha yang telah ada, maupun memindahkan lokasi perusahaan ke lokasi lainnya. Pemilihan lokasi sangat penting karena berkaitan dengan besar kecilnya biaya operasi, harga, maupun kemampuan untuk bersaing. Tujuan penentuan dan pemilihan lokasi sesuai dengan usahanya. Yang pertama, bagi industri, yaitu untuk meminimumkan biaya. Yang kedua, bagi retail dan professional service, yaitu untuk maksimisasi revenue. Dan yang ketiga, bagi lokasi gudang, yaitu untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum. Jenis-jenis lokasi. Yang pertama adalah lokasi absolut. Lokasi absolut, suatu daerah tidak dapat berubah atau berganti sesuai perubahan zaman, tetapi bersifat tetap karena berkaitan dengan bentuk bumi. Yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif memberikan gambaran tentang kelatar belakangan, perkembangan, dan kemajuan wilayah yang bersangkutan dibandingkan dengan wilayah lainnya. C. Aspek-aspek pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek yang tentunya diarahkan untuk mendorong penjualan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Lokasi merupakan tempat yang strategis di mana konsumen dapat menjangkau tempat usaha tersebut dengan mudah, aman, dan memiliki tempat parkir yang luas. Sebagai tambahan terhadap potensi pertumbuhan, faktor-faktor pentingnya adalah karakteristik sosioekonomi sekitarnya, arus lalu lintas, biaya tanah, peraturan kawasan, dan transportasi publik. Lalu yang D, faktor yang mempengaruhi lokasi. Menurut Ciptono, beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat atau lokasi, yaitu yang pertama akses, 2 visibilitas, 3 lalu lintas, 4 tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman, 5 ekspansi, 6 lingkungan, 7 persaingan, 8 peraturan pemerintah. B. Studi fasilitas produksi. Fasilitas produksi adalah fasilitas yang merubah produk penyusun menjadi produk akhir yang siap dijual. Fasilitas ini bermanfaat untuk usaha yang memerlukan proses produksi untuk menghasilkan produk yang akan dijual. Fasilitas produksi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan manajemen resep atau paket untuk mengatur komposisi produk-produk penyusun dari produk akhir. Tujuan dari aktivitas perencanaan fasilitas. Yang pertama, mengoptimalkan material handling dan penyimpanan. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara optimal. Yang ketiga, meminimalkan investasi. Yang keempat, mempermudah pemeliharaan. Yang kelima, meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Jenis-jenis bangunan. Yang pertama, bangunan berlantai tunggal. Yang kedua, bangunan bertingkat. Yang ketiga, tipe bangunan lainnya. Studi persiapan proses produksi. Kegiatan produksi umumnya dimulai dari realisasi penyediaan barang atau jasa yang telah diperkirakan atau yang telah
telah dianggarkan dalam anggaran penjualan termasuk kualitasnya sampai bagaimana persediaannya. Adapun persiapan perencanaan operasi produk. Ada 6 persiapan. Yang pertama, prosedur persiapan. Yang kedua, penyaringan gagasan. Yang ketiga, analisis gagasan. Yang keempat, percobaan produk. Yang kelima, uji coba produk. Dan yang terakhir, komersil. Tahapan dalam proses produksi memiliki 12 tahapan. Yang pertama, konsep produk. Kedua, penelitian. Ketiga, pengembangan desain produk. Keempat, penelitian dan pengembangan desain produk. Kelima, CAD atau Computer Aided Design. Yang keenam, CAM atau Computer Aided Manufacturing. Yang ketujuh, penguji prototip. Yang 8, manufaktur. Yang ke-9, perakitan. Yang 10, umpan balik dan pengujian. Yang ke-11, pengembangan produk. Dan yang terakhir, produk terakhir. D. Hasil penilaian teknis dan manajemen. Aspek teknis dan manajemen operasi timbul apabila sebuah gagasan usaha atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi pemasaran. Aspek pokok dalam aspek teknis produksi adalah masalah lokasi, luas produksi, peralatan yang digunakan, serta lingkungan yang berhubungan dengan proses produksi. Sedangkan manajemen operasi seperti masalah perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pengarahan pekerjaan, dan pengawasan. Manajemen operasi, tugas pokok yang menyangkut dengan fungsi manajemen antara lain: yang pertama, perencanaan; yang kedua, pengorganisasian; yang ketiga, pengadaan tenaga kerja; yang keempat, pengarahan pekerjaan; yang kelima, pelaksanaan pengawasan. Aspek teknis produksi. Aspek teknis produksi adalah aspek yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan, baik dilihat dari faktor lokasi, luas produksi, proses produksi, penggunaan teknologi, maupun keadaan lingkungan yang berhubungan dengan proses produksi. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.